Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, selama nggak ada kutum, jadi mumpung bapak-bapak berkenan untuk sambil menunggu isya, saya ingin menyampaikan satu ayat. Duribat alaihim dhillatu ainama kutibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ini sudah saya share tadi di grup, yang artinya akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali illa bihablin minallah, kecuali yang menjalin hubungan dengan Allah, wa hablin minan nas, dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Maksud ayat ini apa? Maksud ayat ini adalah agar kita seimbang di dalam kita ini beragama. Di satu sisi kita diajar untuk menjalin hubungan dengan Allah, yaitu taat beribadah, sholat berjamaah di musola, di masjid. Di sisi yang lain, kita diajak untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia, yang menjalin hubungannya dengan hubungan yang baik, bukan hubungan yang tidak baik. Jadi kalau kita hanya mengandalkan penting hablum minallah, gak penting amal, nah itu kita gak bener. Amal itu ya berbuat, perbuatan, tindakan kita dengan sesama manusia itu juga harus baik. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Jadi bagaimana penjabarannya? Kalau kita berhubungan dengan Allah dimasuk kategori baik, kita taat kepada Allah, kita taat menjalankan ibadah. Apakah ibadah itu cukup hanya di rumah saja? Ya, nah, bahkan kan pernah kemarin saya share. Jadi kalau sholat fardu hanya di rumah saja, hanya di kamar saja, maka ancaman Rasulullah itu seperti tausiahnya Ustaz Abdul Somad, dan itu dulu pernah saya sampaikan, orang yang sholat fardu di rumah saja diancam oleh Rasulullah, rumahnya akan dibakar. Nah, sekarang ini mari kita lihat kenapa kita banyak orang bangun masjid tapi masjidnya sepi dari orang sholat berjamaah, sholat fardu, masjidnya sepi. Nah itu kalau andai kata Rasulullah masih hidup, mungkin Rasulullah duka, marah kepada umatnya. Kenapa rumah dijadikan musola, dijadikan masjid? Rumah itu malah seyogianya digunakan untuk sholat sunnah. Jadi misalnya kita selesai sholat gini, sholat fardu di masjid, sholat jamaah fardu jadi berjamaah, pulang ke rumah sholat sunnah. Sholat apa lah? Nah kalau sholat sunnahnya sholat rawatib, ya nggak apa-apa, afdal saja di masjid, di musola. Selesai maghrib sholat sunnah, atau selesai isya sebelum subuh sholat sunnah di masjid. Nah di rumah itu seyogianya digunakan untuk sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, itu
itu digunakan di masjid, di rumah. Nah, terus bagaimana kita menjalin hubungan dengan manusia? Jangan lantas kita ini menganggap diri kita gak penting hubungan dengan manusia, sih penting hubungan dengan Allah. Nah, itu pemahaman yang menurut saya bermasalah. Kan pernah ada di ceramah, gak penting pendidikan dengan doktor, dengan profesor, sih penting kita ini hamba Allah. Nah, semacam ini adalah pandangan-pandangan yang perlu diluruskan, dan yang bersangkutan harus tabayun. Dasarnya mana? Gak penting kita ini amal soleh, yang penting sholat. Saya itu mau sholat toh, hablum minallah, tapi hablum minannasnya jelek. Dia masuk kategori orang tidak beriman. Makanya tadi saya share, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang tidak menghormati tetangganya dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang tidak menghormati tetangganya. Nah, kategori menghormati tetangga itu bagaimana? Tetangga itu hormat, ya sudah, tidak mengganggu hak-haknya tetangga, itu termasuk kategori beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sebetulnya aku sudah sholat itu pun beriman, sudah belum cukup. Hablum minallah wa hablum minannas. Seperti ayat tadi, duribat alaihimul millatu aina masuk bihablin minallah wa hablin minannas. Akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali yang menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Menjalin hubungan baik dengan sesama manusia itu ya tidak mengurangi hak-hak orang lain. Jangankan dengan tidak hanya tetangga, tapi orang lain siapapun, teman kerja, jangan sampai hak-haknya kita tutup, kita hambat, kita menjadi barir atau hambatan bagi orang lain meraih hak-haknya. Buka lebar-lebar hak-hak orang lain. Asal jangan merugikan kita ini berbuat, berkarya, kemudian merugikan orang lain, jangan sampai. Termasuk itu bertangga begini. Nah, dulu Mas Rozi pernah cerita, saya ini serba repot Pak Gus, gimana? Nah kalau kakak saya kesini mau parkir mobil itu susah. Kenapa? Karena di depan itu ada mobil yang bukan haknya, dia parkir di situ. Nah ini kan mengganggu tetangga. Nah kalau ada tamu kesini itu kan tidak mengganggu tetangga, paling bertamu cukup setengah jam. Nah tamunya menjadi susah parkir karena jalannya sempit. Jadi kita harus tahu diri, kita ini mengaku beriman, dan kita ini taat kepada Allah, dan dalam hidup bermasyarakat kita tidak mengganggu masyarakat umum. Saya kira itu. Dan ayat tadi benar, akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali yang menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Ayat, bukan itu ayat firman Allah. Saya lupa ayatnya. Nanti tolong dicari di Google, kan bisa dicari di ayatnya. Jadi itu didakwahkan kemana-mana, sampaikan kemana-mana. Mungkin saya juga perlu menyampaikan di lingkungan RT ini supaya kita ini tidak mengganggu tetangga kita. Jangan merasa sudah beriman dengan rajin sholat itu nggak cukup. Dengan tetangga harus teko seliro. Teko seliro itu apa? Saling menghormati.
tepo seliro itu tepo itu nempak awak. Seliro itu awak, jadi nempak awak. Tepo seliro. Jadi orang beriman itu orang yang tepo seliro. Aku pun yang ini kira-kira gak butuh tombol kok enggak. Nah, itu tepo seliro. Nah ini penting supaya dalam beragama kita ini kafah. Seperti udkhulu dalam Al-Quran, udkhulu fi silmi kafah. Apa artinya? Masuklah di dalam Islam dalam keadaan kafah. Kafah itu menyeluruh, sempurna, holistik, tidak sepenggal-sepenggal. Aku wis ngene kok wis ngamano ngene aku masuk beriman. Padahal sing ngene bolong. Nah itu enggak belum sempurna. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, sempurna, menyeluruh. Semua ajarannya dipakai, diterapkan. Bukan separuh-separuh kemudian memisahkan antara yang hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia dipisah-pisahkan. Enggak. Orang menasih sholat itu gak penting. Yang penting itu apa nih tombol itu juga keliru. Saya dulu di Ganjeran juga begitu. Di Ganjeran itu ada orang lalu jengking sholat gak penting. Yang penting apa nih tombol. Nah itu juga gak perlu. Itu salah. Gak perlu ditiru. Itu memisahkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau kita kaji dari ayat ini, hablum minallah wa hablum minan nas. Wawunya ini adalah wawu ataf. Wawu ataf itu seperti wawu yang bersambung, otomatis satu dan dua, depan dan belakang itu menjadi satu kesatuan. Ibarat mata uang. Mata uang itu kalau misalnya gambarnya depan Garuda, belakangnya kokoh misalnya. Kira-kira kalau uang itu hanya gambar kokoh, nggak ada Garudanya. Anda mau nggak diberi uang dengan satu permukaan? Anda mau nggak? Tak mau. Atau gambar Garuda toh tanpa gambar kokoh? Ya kita tak mau. Gak payu duitnya. Nah begitu pula hablum minallah dan hablum minan nas ini dua sisi yang harus serentak. Itulah wawu disebut wawu ataf. Nah saya kira ini yang mudah-mudahan kita ini berimbang dalam beragama. Berimbang dunia akhirat yang dulu pernah saya sampaikan. Akhirat dicari, dunia juga dicari. Waqtadi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah negeri akhirat yang sudah diberikan oleh Allah, disediakan oleh Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu melalaikan nasibmu, nasibaka minad dunya, di dunia. Jangan kerja-kerja, wae ada sholat di masjid. Saya ini ternyuh ketika di Kota Lama, di mana ini, Etani Pasar itu kan banyak becak-becak. Subhanallah, begitu azan, tukang becak ini buka laci di belakangnya itu. Sarung, terus dia masuk ke gang, tak ikuti masuk ke gang. Ternyata malam sholat zuhur. Ya Allah, inilah orang beriman. Dia kerja oleh rakyat, tapi dia masih menyempatkan untuk sholat dan satu sarung di laci belakangnya becak. Nah ini kan tanda orang beriman. Jadi siapapun kita, begitu mendengar suara azan, segera tinggalkan pekerjaan, becak ya tinggal, langsung sholat. Atau pekerjaan apa kita tinggal, langsung kita sholat. Dan yakin kalau sholat di musola di masjid kampung itu berjamaah, bukan sholat sendirian. Kok sholat dewe lagi sholat? Itu tidak benar.
perintahnya sholat berjamaah. Bahkan Nabi mengancam kalau tidak mau sholat berjamaah, diancam rumahnya dibakar. Nah itu rumah, bukan hati kita. Nah kalau hati kita sudah dibakar oleh Allah gimana? Kita akan hati sudah panas dan mau menerima kebenaran. Saya kira itu mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang seimbang dalam beragama, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Nah mari kita cari sehari-hari kehidupan kita yang mengganggu hubungan kita dengan sesama manusia itu apa saja. Kita cari, kita sendiri yang menghitung. Kadang-kadang ya Pak Agus, kita kan tidak paham ya. Seperti menurut saya, tadi saya bilang sama Mbak Aji, tolong Mbak Aji, nanti kalau ada orang kontrak baru di sini, jangan membuat kisruh. Masa malam-malam nyetel karaoke, malam-malam rokokan di sini, sampai Mbak Ana istrinya Pak Agus ini, Mbak itu mas bumi, selalu jagongan situ rokokan nyetel musik. Nah nyetel musik gede-gede itu juga ganggu total juga. Ini wayang istirahat. Nah, hal-hal yang semacam itu kan kecil ya, masalah kecil, tapi dia ini mengganggu tetangga. Nah ini tolong dihindari hal yang sepele. Mari sebelum kita berbuat, kita hitung kira-kira aku melakukan ini kira-kira mengurangi hak tetangga atau tidak. Nah ini kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa berimbang dalam beragama. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaih. Assalamualaikum.